Adik, pelan-pelan. Arif, pelan-pelan, nggak buru-buru. Kak kedua. Kok kalian kesini lagi? Aku mau kasih hadiah buat keponakanku. Kakak kedua. Keponakanmu itu laki-laki atau perempuan aja belum tahu. Hadiah apa yang mau dikasih? Makanya, aku siapin semuanya. Kakak kedua. Arif, menurutmu Indira Pratama, apa ada yang dia sembunyikan? Pemeriksaan aja nggak mau ditemani. Kak, Indira kan baru jadi direktur. Pekerjaannya sibuk. Dasar budak cinta, sibuk jadi nggak sempat ngabarin. 5 tahun ini, kalau nggak dibantu dari belakang, apa dia bisa jadi direktur? Kak, dia periksa di rumah sakit keluarga Pratama. Sendirian nggak apa-apa. Oke Arif, kakak sudah putuskan menyerahkan proyek Nusantara kepada Indira Pratama untuk ditangani tim riset medisnya. Beneran? Ya. Kak, kamu nggak marah lagi? Memang kamu kan adikku. Setelah kecelakaan 5 tahun lalu, keluarga Pratama terpuruk. Aku melepas promosi di luar negeri menemani Indira 5 tahun, dan diam-diam suntik dana ratusan miliar ke RS keluarga Pratama. Kini karirnya kembali puncak. Saatnya aku beritahu identitas asliku. Sudah kuduga, kakakku yang paling sayang padaku. Aku jemput Indira. Sudah, Direktur. Bayinya sehat. Tenang saja. Lihat suamimu bawa anak di luar, tunggu terus. Anda sungguh bahagia. Hati-hati Direktur. Ibu, Indira, makasih. Hamil saja sudah berat. Masih repot urus penyakit Nadia. Pemeriksaan aja harus cari waktu. Kamu pasti capek. Gak apa-apa, ini sudah kewajibanku. Kok nggak diangkat? Gak apa-apa. Urusan kalian lebih penting. Ibu, Nadia agak nggak enak badan. Ayo pulang. Indira Pratama. Kita nikah 5 tahun. Aku jadi kuli demi mencintai. Melindungi. Kau malah selingkuh. Kenapa? Tak apa. Ayo pergi. Anda tak apa, Tuan? Anda tak apa, Tuan? Perlu saya panggil doktor dari ruang lain untuk memeriksanya? Aku tak apa. Mungkin kerjaku sibuk, jadi agak lelah. Aku cuma mencari teman. Orang di luar tadi. Itu Direktur Indira. Jangan lihat dia hamil besar. Dia sanak jiwa kerja. Pemeriksaan kehamilannya pun cari waktu senggang. Ya, Gila geja. Sibuk sampai selingkuh. Sibuk sampai periksa kehamilan. Tak sempat minta aku temani. 100万一条18Tung Geng Tangkap kau. cepat. Taiba. Rizky, kenapa rumah kamu berantakan lagi? Tak apa, abaikan dia. Lanjut. Ayo lanjut. Rizky, Kak Ipar, kami agak lapar nih. Ayo masak. Agak lapar juga. Tak sah. Tuawan.
Menang. Rizky, kau kalah. Telanjang. Kalah lagi. Jangan-jangan tak berani telanjang. Kan sudah sepakat, kalah harus telanjang. Siapa bilang tak berani? Rizky, bukan begitu mainnya. Apa maksudmu? Tak bisa main. Benar. Mau telanjang nggak? Tak apa, Kak Ipar. Kami ni teman. Cuma main-main. Cuma main-main. Rizky, apakah kamu tahu kamu sebebas ini? Arif, aku panggil kau Kak Ipar. Kau malah ngelunjak ya? Kau makan gratis di keluarga Pratama bertahun-tahun. Kau pikir kau kepala keluarga Pratama? Nggak seru. Smell. Rizky, selama ini aku anggap kau adik kandungku. Aku urus kebutuhan kalian, bimbing belajarmu, biayai kuliahmu. Tapi lagi, aku dan kakakmu suami istri. Kalau aku bukan, siapa? Suami istri. Kau pantas. Bagi keluarga Pratama, kau cuma pecundang yang tak punya apa-apa. Tahu, kakakku cuma kasihan padamu, makanya menikah. Bagi keluarga Pratama, kau itu cuma alat gratis. Itu saja. Bilang jujur, kakakku akan segera menceraikanmu. Cinta sejatinya akan kembali. Kak Bagas! Kak Bagas! Hei Rizky, Lama tak jumpa? tambah tinggi. Tentu saja. Siapa mereka? Ibu. Nadia, sudah kubilang di depan orang luar jangan panggil ibu. Ibu, Kak Bagas dan kakakku teman masa kecil. Sekarang dia kembali dan bawa putri kesayangannya. Menurutmu, siapa mereka? Rizky, Aku memang tidak salah. Menurut urutan, dia yang pelakor. Aku pelakor? Mas Arif, jangan salah paham. Aku baru dipindahkan dari luar negeri ke sama, belum dapat rumah, sementara tinggal di sini. Sebulan lagi kami pergi. benar Arif. Kalian di satu rumah sakit? Tentu saja. Kak Bagas baru pulang dari luar negeri, dokter spesialis. Sekarang kerja di RS Keluarga Pratama. Dia dan kakakku memang sederajat. Kamu tuh cuma sampah. Rizky, bicara baik-baik sama kata iparmu. Indira, jangan marahi dia. Yo, Rizky, ini jam tangan terbaru dari Mah. Dan cincin yang dipakai Raja Milan. Kalian anak muda pasti suka. Raja Mila. Kasih Kak Bagas. Kak Bagas ini sama sekali tak bisa dibandingkan dengan si parasit bego itu. Ngapain ketawa? Aku ketawa pada katak dalam tempurung yang tak tahu dunia. Aku ketawa pada orang tak tahu diri, yang tak tahu balas budi. Dasar kampungan! Parang-parang ini di kehidupan selanjutnya. Lanjutnya lagi, takkan bisa kau dapatkan. Barang ini walau diserahkan gratis, aku tak mau. Wah. Kamu besar sekali. Kau pasti gila karena miskin. Memang. Murahan memang tak pantas untuk keluarga Pratama. Rizky, nanti kakak belikan yang lain. Makasih Kak Bagas. Indira Prat, harusnya kamu jelaskan pada aku. Dokter Bagas dan Nadia. Hanya tinggal di rumah kita. Untuk sementara. Iki macam-macam. Aku bisa terima kamu suka orang lain. Tapi jangan selingkuh. Apalagi dengan berani bawa pria simpananmu dan anak haram ke rumah kita. Kamu ngomong apa sih? Aku ngawur. Jawablah, dia anak siapa? Dia. Nadia, mainlah sendiri dulu ya. Oke. Ya. Nadia punya penyakit jantung bawaan. Jangan buat dia takut. Direktur Indira, sungguh baik hati. Harusnya ku bilang kamu dokter baik hati. Atau melimpahkan kasih ibu. Nadia sebenarnya. Nadia itu anak tanpa ibu. Nadia tak punya ibu sejak kecil. Ditikir, dia dibuli, luka, pulang tak ada ibu yang menghiburnya. Mas Arif, karena kamu sungguh tak menyambut kami. Nadia, kita pergi. Tak perlu pergi. Arif, jangan tanya. Tunggu aku urus mereka berdua. Nanti aku jelaskan. Mengertilah aku ya. Indira Pratama, kau minta aku mengerti. Lalu aku, kapan kau pernah mengertiku?
bawa seorang pria dan anak yang panggilmu ibu ke rumah kita. Kau bilang aku berlebihan. Pikir aku bodoh. Lalu kau mau apa? Di rumah ini, mau mereka... Aku paham. Aku beri kalian tempat ini. Arif, Kak, biarkan saja dia. Dia itu orang tak punya rumah. Mau kemana dia? Teman, sebenarnya sakitku tak parah. Tapi aku takkan biarkan Paman merebut ibu. Paman, jangan pukul Nadia. Jangan pukul Nadia. Nadia! Aku tahu kau meremehkanku. Hadapi saja aku. Nadia itu masih anak-anak. Arif, kau keterlaluan. Dia yang mendekat. Aku bahkan tak menyentuhnya. Maksudmu, Nadia, asal menuduhmu. Nadia cuma tanya Paman, kenapa tak suka Nadia. Paman malah memakiku anak haram dan bilang apa lagi? Kenapa aku tak mati saja? Kau! Arif Pradipta, bagaimana kau bisa pada anak kecil bilang begitu? Indira Pratama, jelas-jelas mereka ayah dan anak itu berakting. Kau buta. Siapa yang suruh bilang begitu pada kamu? Rizky Pratama, kau ngapain? Nadia. Ya, sejak kecil kamu tak ada ibu. Ayah malah biarkanmu menderita begini. Arif, minta maaf pada Bagas dan Nadia. Aku minta... Indira Pratama, aku ini suamimu. Kenapa kau tak bisa percaya padaku sekali? Apa anak perempuan 5 tahun bisa bohong? Kau, anak 5 tahun. Kok licik banget? Jelaskan padaku. Jelaskan dengan jelas. Cukup! Indira! Jangan takut, takkan apa-apa. Keluarga dilarang masuk. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin kakakku kejang. Kalau dia kenapa-napa, aku takkan melepaskanmu. Siapa keluarga pasien? Aku. Ibunya dalam bahaya. Harus segera tanda tangan surat kritis. Selamat, Tuan Pradipta. Ibu dan bayi selamat. Lahir seorang bayi laki-laki. Orang di dalam? Bagaimana kondisinya? Tuan Pradipta, bawa bayinya ke kamar dulu. Nanti pasien akan dibawa perawat langsung ke kamar. Kak Bagas, Nadia sudah tidak apa-apa kan? Sementara tidak apa-apa. Bagaimana Indira? Kakakku sudah tidak apa-apa. Dia melahirkan bayi laki-laki. Oh ya, syukurlah. Selamat Rizky, kamu jadi paman. Nadia, kamu akan punya adik. Senang tidak? Ibu hanya milikku. Aku tak mau adik. Sudah Nadia, jangan nangis. Tunggu Bu Indira istirahat, kita akan menjemuknya. Arif Pradipta ternyata punya anak dengan Indira. Mana boleh begitu? Indira hanya milikku. Awalnya aku pikir anak itu akan keguguran karena kejadian hari ini. Ternyata tetap lahir. Anak ini tak boleh hidup. Kak Bagas, semalam aku jaga di depan kamar. Aku sudah lelah. Aku pulang istirahat dulu. Oke, pergilah. Nanti aku jenguk Indira dan bayinya. Oke. Aku pulang istirahat, jaga kakakku baik-baik. Kamu ngapain? Arif, ngapain teriak? Kamu mengagetkan Nadia.
Aku lihat sendiri, dia nyusupin sesuatu ke mulut bayi. Mama, aku enggak. Paman Rizky bilang Mama punya adik laki-laki. Makanya ayah bawa aku ke sini. Tadi aku cuma lihat adik. Mas Arif, Nadia cuma suka anak kecil. Makanya dia dekat sama bayi. Mana mungkin dia nyusupin sesuatu ke bayi? Arif Pradipta, kenapa kamu selalu suka cari masalah sama anak kecil? Soal kamu pukul Nadia kemarin belum jelas juga. Lagian, kan bayi nggak apa-apa. Aku lihat sendiri. Kamu bilang aku cari masalah. Raffi kan anak kita. Kamu malah percaya orang luar daripada percaya aku. Bagas, dia bukan orang luar. Jangan selalu curiga. Sampai sekarang kamu pikir aku cari masalah? Indira Pratama, kita cerai. Arif Pradipta, kamu yatim piatu. Mau kemana kalau meninggalkanku? Gimana kamu biayai bayi? Kalau anak ditinggal di sini, mati, dibunuh mereka. Demi keselamatan anak, aku takkan biarkan hal ini terjadi. Lihat mereka berdua. Bawa bayi mau cerai. Kasian ceweknya. Oh, aku ngerti. Pasti pas istri hamil, suaminya selingkuh. Pas anaknya lahir, langsung mau cerai. Anak kalian masih kecil, yakin mau cerai? Arif, anak kita masih kecil. Susah diurus. Tunggu dia sebulan dulu. Enggak. Terbagas dan Nadia tinggal sama kamu. Kamu pikir aku tenang? Ngotot ya. Selama ini kamu nggak kerja. Bawa bayi pergi dari keluarga Pratama, mau kemana? Aku yakin mau cerai. Tolong uruskan saja. Masa penyesuaian 30 hari. 30 hari lagi datang urusnya. Arif. Kak! Indira, grup setuju serahkan proyek riset medis Nusantara ke rumah sakit kita dan asosiasi. Itu grup nomor 1 Kota Selatan. Banyak orang bersaing ingin kita sama dengan mereka. Kalau kita berhasil mengembangkan proyek ini, di bidang riset medis kita akan sukses besar. Indira, kalian lagi apa? Dokter Bagas, kamu sampai ke kantor catatan sipil. Ngapain pura-pura? Bukannya kamu suka istri orang? Aku kasih kalian. Ternyata ada pelakor, pantas mau cerai. Lihat, dia cantik banget. Ternyata menilai orang nggak boleh asal. Perlu gitu kasarnya. Omongan baik buat orang. Dia pantas. Wah, Arif, emosi karena gagal ya. Asal tahu, kakakku akan segera jadi pakar medis terkemuka. Cuma Kak Bagas yang pantas buat dia. Kamu minta cerai sekarang, pandai juga. Aku nggak pantas buat kakakmu. Tanpaku, kakakmu sama sekali nggak bisa dapat proyek ini. Menurutmu, proyek riset medis Nusantara kamu yang kasih ke kakakku. Kenapa nggak bilang kamu pewaris utama Pradipta? Kalau ku bilang, memang aku. Kau bodoh karena miskin. Kau tak punya rumah. Di keluarga Pratama gratis bertahun-tahun. Pemakan nasi gratis, berani bilang proyek riset medis Nusantara kau yang beri ke kakakku. Kau tahu apa itu proyek riset medis Nusantara? Apa itu? Sudah kuduga kau tak tahu. Proyek riset medis Nusantara, seluruh kota selatan hingga di sorot internasional, proyek medis mutakhir. Jika berhasil dikembangkan, tak hanya di sejarah medis manusia jadi permata yang bersinar, tapi juga penyakit Nadia bisa sembuh sepenuhnya. Indira, terima kasih atas dedikasimu untukku dan Nadia. Jadi kau bersusah payah dapat proyek ini hanya untuk obati Nadia. Ini salahku dan Nadia yang membebani Indira. Mas Arif, jangan salahkan Indira. Dia sudah sangat lelah. Ternyata selama ini perhatianmu hanya pada orang lain. Direktur ini sungguh pekerja keras. Yang hebat lebih kerja, kau tahu. Kau pikir semua orang seperti kau sampah. Berhentilah, kita pulang. Pulang? Ya, aku memang harus pulang. Arif, ayo pergi. Jangan buang waktu.
dengan orang tak berguna. Indira. Siapa ini? Arif, karena kau ingin putus hubungan, apa hakmu bawa anakku? Direktur Indira, ini demi keselamatan anak. Kau harusnya tahu. Anakku sendiri. Dibiarkan wanita simpananmu jadi ibunya. Indira Pratama, apa maksudmu? Mas Arif, jangan salahkan Indira salah paham. Indira baru melahirkan, kau malah minta cerai. Dan dengan wanita lain, sangatlah akrab. Kalian memang kotor. Semua dilihat kotor. Kalian pikir semua orang murahan seperti kalian? Kalau kalian tak ada apa-apa, kenapa dia tak keberatan kau bawa anak? Dan temani kau ke kantor catatan sipil. Ya, kenapa ya? Karena ibu kandungnya sedang sibuk merawat anak orang lain. Arif Pratip, kau ini sampah. Kau tak cuba selingkuhi kakakku, malah merasa benar. Indira Pratama, bagaimanapun, aku takkan serahkan anak padamu. Karena kau tak pantas jadi ibunya. Kuma anak haram. Siapa yang peduli? Lagi pula, kami sudah punya Nadia. Baguslah, jika Direktur Indira masih bersikeras merebut hak asuh anak dariku, kita jumpa di pengadilan. Arif Pradipta, jangan menyesal. Hal yang paling kusesali adalah menikah denganmu. Indira, jangan marah. Mas Arif cuma bercanda. Kau tak lihat tangannya, masih pakai cincin nikah kalian. Dia tak bisa melupakanmu. Kalau kau tak bilang, aku hampir lupa. Masih ada Indira Prat. 5 tahun lalu, kau selamatkan nyawaku. 5 tahun kemudian, ku balas dengan harta. Mulai sekarang, tak berutang lagi. Arif, kamu bawa anakku ikut dia. Arif. Ih, gelang pelindung. Pegang ini. Arif, Awif. Menikah demi bahagia. Serai juga. Tak ada yang menikah demi bercerai. Tapi jika pernikahan sudah hancur, berhenti lebih awal adalah pilihan terbaik. Kak, cincin bekas sampah, buat apa kamu ambil? Nggak ngerasa sial. Cukup, Rizky. Dia kan masih kakak iparmu. Kan kalian udah cerai. Dia cuma salah paham. Setelah urusan bulan ini, aku akan jemput mereka. Maksudnya apa? Kakak nggak mau cerai. Terus Kak Bagas gimana? Aku dan Kak Bagas bukan seperti yang kamu kira. Di depanku, ngapain kamu bohong? Kak Bagas baik banget sama kakak, jangan kecewakan dia. Rizky, ini kan keinginanku. Usahkanmu. Kalau kamu masih tak bisa melupakan Arif, aku akan pergi sekarang dan menjelaskannya padanya. Kak Bagas, tenanglah. Aku sudah berjanji pada Dewi, seumur hidupku, tak akan biarkan kalian ayah dan anak celaka. Itu siapa sih Dewi itu? Siapa Dewi? Indira, ku dengar konflik di wilayah B makin memanas. Kamu gak takut? Enggak. Asal bisa selamatkan lebih banyak orang, aku nggak takut. Aku nggak sehebat kamu. Aku cuma berharap kita bertiga bisa selamat dan keluar hidup-hidup. Awas! Tolong jaga Nadia. Jangan biarkan dia ditindas dan tak dicintai. Dewi! Ratna Dewi! Indira, Nadia punya penyakit jantung bawaan.
Aku tak mau dia merasa, dan tak mau orang lain merasa, dia anak tanpa ibu. Begini saja, biar dia panggil aku ibu. Nanti saat dia besar, perusahaan Pratama bisa menjaganya. Nggak apa-apa, ayo. Kita ke rumah sakit jenguk Nadia dulu. Tenang saja, Kak Bagas. Kakakku cuma keras mulut, tapi baik hati. Dia pasti tak akan mengecewakan kalian. Arif Pradipta, aku takkan biarkan kau kembali. Indira hanya milikku. Selamat datang, Tuan Muda ketiga. Kak Dua, kakak terlalu berlebihan. Emang kenapa? Si kecil ini kan kesayangan keluarga kita. Kak Dua, Sini, biar tante yang gendong. pegang yang benar ya. Pelan-pelan. Oh ya, Kak Dua. Kakak pertama kemana? Dia sibuk bimbing tim riset medis Karina. Dia beneran pergi? Itu kan demi muka kamu. Sekalian lihat proyek riset medis Nusantara. Upacara penandatanganan bulan depan. Proyeknya masih untuk Indira Pratama. Aku sudah selesai. Tapi dia mau pakai proyekku. Selamatkan anak haramnya. Mimpi. Oke, nanti aku batalkan. Tunggu. Berita seheboh ini lebih baik diumumkan saat ramai orang. Menurutmu, rasa dapat lalu kehilangan bukankah lebih menyakitkan? Kak Bagas, Pradipta Group sungguh mewah. Pantas jadi orang terkaya di Kota Selatan. Juga nomor 1 di negeri sebagai grup riset medis. Kudengar penandatanganan kali ini akan dihadiri putra ketiga Pradipta untuk menandatanganinya sendiri. Itu yang dalam legenda tak muncul selama 5 tahun, putra ketiga itu. Andai aku bisa seperti dia, bisa punya 2 kakak Dewi. Kenapa? Punya aku sebagai kakak masih belum puas? Memangnya gimana? Di hatimu masih ada aku sebagai adik, biasanya kan Arif Pradipta yang ada. Rizky! Acara penandatanganan ini, paman ketigaku juga datang. Paman ketigaku adalah pimpinan proyek riset medis Nusantara. Aku bisa minta dia memperkenalkanku pada putra ketiga. Kak Bagas memang hebat. Andai aku bisa berteman dengan tuan muda ketiga, siapa tahu kita bisa jadi satu keluarga. Kalau aku dapat proyek riset ini, aku akan menjemput kalian berdua. Indira, kau masih belum bisa melupakan si pecundang itu. Acara penandatanganan ini, apa benar tuan muda ketiga yang langsung tanda tangan? Tentu saja. Pradipta Group sudah umumkan. Masa itu palsu? Tuan muda ketiga itu sosok legendaris. Saat lahir, dia memiliki lebih dari setengah kekayaan Kota Selatan. Katanya, dia belum lulus, acara penandatanganan strategis sudah jadi dokter internasional. Dokter internasional? Astaga, bukan cuma tampan dan kaya, hati juga baik. Tapi katanya dia sudah 5 tahun menghilang. Tak ada yang tahu alasannya. Hari ini juga pertama kalinya dia muncul di depan publik. Acara penandatanganan strategis. Selamat datang di acara penandatanganan proyek riset medis Nusantara Pradipta Group. Dan tamu spesial kita sudah tiba. Datang. Arif Pradipta, tuan muda ketiga, Pradipta Group. Baik. Kak,
tim riset medis Dr. Karina sudah tiba di Kota Selatan. Kalian jemput saja dulu, biar aku tunggu di dalam. Tapi... Tenanglah. Dulu aku rela bersabar karena aku cinta Indira Pratama. Tapi sekarang tak ada yang bisa menindasku. Nanti aku suruh asisten khusus Suryadi menemanimu. Baik. Arif Pradipta. Dia tuan muda ketiga, Pradipta Group. Inilah tuan muda ketiga. Memang tampan. Auranya dingin dan anggun. Mana mungkin. Arif Pradipta hanya sampah keluarga Pratama. Jangankan tuan muda ketiga, jadi pelayan saja dia tak pantas. Jangan-jangan Arif tak mau cerai. Berani dia. Berhenti! Ini konferensi penandatanganan Pradipta. Dasar pecundang. Ngapain kesini? Pecundang? Penilaianmu soal dirimu sangat akurat. Arif, kamu pergi kemana selama ini? Chat tak dibalas, telepon tak diangkat. Bagaimana anak kita? Sampai kapan kamu mau ngambek? Ngambek? Apa kamu masih mengira aku sedang ngambek? Terus ngapain kamu kesini? Kau benar-benar sombong. Arif Pradipta, jangan kira aku tak tahu maksudmu ke sini. Bukankah cuma mencari kau datang ke upacara penandatanganan? Ya. Terus kenapa? Konyol sekali. Di sini penuh tokoh medis ternama. Bukan panti asuhan. Kami ini undangan VIP Pradipta Group. Undangannya kau punya. Itu aku tak punya. Arif, ini bukan tempatmu. Cepat keluar. Kita bahas di rumah saja. Kalau aku pergi, upacara ini tak ada yang urus. Jangan-jangan upacara ini milikmu? Ya, ini milik keluargaku. Arif Pradipta, kau gila ya? Kenapa tak bilang semua Pradipta milikmu? Kalau bukan milikku, jangan-jangan milikmu. Arif, hati-hati bicara. Pradipta Group tak boleh kita remehkan. Bukankah itu dari Pradipta Group, asisten... Kenapa dia ke sini? Kak Bagas, kamu memang hebat. Bisa buat asisten khusus Suryadi langsung menyambut kita. Lagi pula, bintang hari ini adalah Indira. Arif Pradipta, cepat enyah sana. Nanti kalau asisten khusus Suryadi datang dan tahu kamu tak bawa undangan, hati-hati kamu diusir. Asisten khusus Suryadi. Tuan Pradipta. Silakan. Asisten khusus. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Bukankah kami VIP? Kau itu VIP apanya? Tuan Pradipta, silakan. Tak kusangka Arif secepat ini sudah memancing orang lebih hebat. Arif? Apa ini? Jangan sentuh aku. Masih perlu ditanya, Arif Pradipta. Nah, dia merayu asisten eksekutif direktur utama. Sampai sombong sekali. Arif, tak pantas kau begini. Lagi pula sekarang kau dan Indira belum resmi bercerai. Bagas, kau pikir semua orang sepertimu suka mengandalkan? Maaf saja, aku sendiri yang berkuasa. Arif Pradipta, aku hanya membela Indira. Bagas, hanya Indira Pratama yang tak sadar akting murahanmu. Tapi aku bisa lihat. Batut. Arif, ucapanmu terlalu melampaui batas. Cepat minta maaf ke Dokter Bagas. Minta maaf. Direktur Indira tetap saja buta dan bodoh. Dia yang mulai. Kenapa aku minta maaf? Arif! Kau cuma bisa goda wanita. Jangan kira dengan goda asisten eksekutif direktur utama, kau bisa menindas orang. Kau bilang aku menindas. Mau apa kau? Bukannya tadi kau bilang upacara penandatanganan ini hanya dihadiri para pakar medis top. Mereka semua punya undangan. Tentu saja. Jadi, periksa undangan Tuan Muda Bagas dan Tuan Muda Rizki. Arif, apa maksudmu? Upacara penandatanganan ini, Pradipta Group sudah lama menentukan daftarnya. Kalian berdua di dunia medis tak ada prestasi. Aku curiga kalian masuk tanpa izin.
Dasar pekundang. Omong kosong. Kami masuk dengan kemampuan sendiri. Lagi pula Kak Bagas itu dokter spesialis dari luar negeri. Arif, Dokter Bagas tak seperti kamu. Selama ini, dia berkembang di dunia medis internasional. Dan upacara penandatanganan ini semuanya dia yang atur. Dia yang atur. Aku tahu kamu tak suka padaku. Tapi aku memang diundang ke sini. Kalau ribut, kamu yang malu. Okey. Lihat saja, yang akhirnya malu siapa sebenarnya. Arif Pradipta. Karena bawa asisten sialan itu, kamu hebat. Asal tahu, dia cuma anjing Pradipta Group. Satu kata Kak Bagas, dia bisa diusir. Karena tak ada yang ajarimu sopan santun, biar aku yang ajarimu. Berani mukul aku? Kenapa mukul aku? Karena mulutmu kotor dan pantas dipukul. Asal tahu, ini Pradipta Group. Tak ada yang melindungimu. Aku akan menghajarmu. Hentikan. Belum cukup malu? Kakak tak lihat. Jelas-jelas tadi dia mukul aku duluan. Kakak nggak lihat? Tadi jelas-jelas dia yang mukul aku duluan. Dia itu kakak iparmu. Kamu kan cowok. Kok bicaramu kotor? Dia menghukummu itu wajar. Indira, Arif Pradipta yang memfitnah kita duluan. Wajar Rizky marah. Kamu tahu, demi dapat undangan ini, aku sangat berjuang. Tuan Bagas, sudah berjuang begitu. Jangan sampai tak dapat apa-apa. Arif, apa kamu harus begitu agresif? Kenapa? Ada rahasia tak berani dilihat? Peman ketiga, tolong beri aku 2 undangan. Nggak bisa. Kamu undangan kali ini sudah ditentukan atasan. Kamu tak berhak diundang. Paman ketiga, mereka tak akan memeriksa satu persatu. Aku kan keponakan paman. Tolong bantu aku. Kok bisa? Padahal daftarnya aku yang buat sendiri. Arif Pradipta, walau kau dekat asisten khusus Suryadi, lalu kenapa? Paman ketigaku itu pemegang saham Pradipta Group. Kau mau lawan aku pakai apa? Arif Pradipta, kau puas kan? Dokter Bagas ini ternyata bisa masuk Pradipta Group. Aku ingin tahu siapa pelindungnya. Arif, kau selalu bilang aku tak percayaimu. Masa aku masih berani percaya? Arif Pradipta, jangan kira aku tak tahu. Kau bikin ribut hanya untuk menarik perhatian kakakku. Dengar ya, sekeras apapun kau bikin ribut, kakakku takkan berubah pikiran. Sebaiknya kau tahu diri. Kalau tidak, pergi sana. Rizky, jaga bikaramu. Kak, aku tak salah. Tadi dia yang fitnah aku dan Kak Bagas duluan. Dia harusnya berlutut minta maaf pada kita. Sudahlah Rizky, hari ini hari besar Indira. Aku tak mahu meladeninya. Kak Bagas, kamu terlalu lembut. Tapi, masa penundaan cerai akan habis? Nanti, si perampas itu akan resmi bercerai dengan kakakku. Nanti, kamu dan aku jadi keluarga sungguhan. Rizky. Baiklah. Terwujud. Jangan telat nanti. Arif, apa kamu sangat ingin bercerai denganku? Beraninya dia duduk di sana. Bukankah itu putra ketiga Pradipta dan 2 putrinya Pradipta tempat duduknya? Arif sekarang makin nekat. Menyinggung Pradipta akan seret Indira. Brengsek ini ingin mencelakai kita. Arif, dasar sampah. Mau kemana? Berhenti! Brengsek, mau ngapain? Lepas. Arif Pradipta, lancang banget kau. Kau nggak tahu kursi ini buat siapa? Arif, ini bukan tempatmu. Ikut aku. Itu tempatku. Kenapa aku nggak boleh duduk? Arif Pradipta, kursi ini buat putri keluarga Pradipta dan putra ketiga keluarga Pradipta. Kau pikir karena dekat asisten khusus, kau bisa ambil alih? Ini tempatku. Aku jadi siapa? Ambil alih apa? Kau gila ya? Mana ada di tubuhmu mirip tuan muda ketiga? Kau, cukup. Siapkan upacara penandatanganan. Asisten khusus Suryadi ini sangat nurut sama Arif Pradipta.
Arif Pradipta, sebaiknya kau pergi sekarang. Urusanmu dengan asisten khusus Suryadi yang tak terpuji itu tak enak kalau tersebar. Bagaimanapun, kita belum cerai. Jangan keterlaluan. Apa hubungan kita sekarang? Apa yang keterlaluan dariku? Coba bilang. Aku tahu. Kau cuma ingin membuatku kesal. Makanya dengan wanita lain bercumbu di sini. Tapi lihat tempatnya. Jika menyinggung Pradipta Group, aku tak bisa melindungimu. Melindungiku? Kapan kau pernah melindungiku? Saat aku difitnah ayah dan anak Bagas dan diusir, atau saat putraku di rumah sakit hampir dibunuh Nadia, tapi kau tanpa basa-basi menuduhku. Arif Pradipta, Indira baru saja Pria juga harus punya harga diri. Arif Pradipta, jangan hanya karena kesal padaku, kau merendahkan dirimu. Merendahkan? Maksudmu 5 tahun aku di rumahmu dan direndahkan kalian? Kapan kami merendahkanmu? Jelas-jelas kamu sendiri yang cari malu. Kalian benar. Di mata kalian, kebaikanku cuma konyol. Arif, kita bahas di rumah. Ikut aku dulu. Arif, meski asisten khusus Suryadi berkuasa, tetap tunduk pada keluarga Pradipta. Kau menyinggung keluarga Pradipta. Diusir itu hal kecil. Jangan libatkan Indira. Bagas, kau suka urus istri orang, hancurkan keluarga orang. Kau bicara apa? Kau boleh menghina aku, tapi jangan sengaja ganggu upacara penandatanganan. Kau tahu, projek ini sangat penting bagi kami. Arif, aku beri kesempatan terakhir. Pergi dari sini. Upacara penandatanganan tak boleh terganggu. Kau lihat, yang paling Indira pedulikan tetap aku dan Nadia. Kenapa? Lelaki. Nadia dan anak haram yang kau bawa itu tak sama. Kau mengacaukan upacara penandatanganan, menunda pengobatan Nadia. Indira takkan melepaskanmu. Berani, ulangi lagi. Anak tak diinginkan ibunya, lebih baik mati saja. Bagas, ku peringatkan kau. Kalau berani sentuh anakku lagi, coba saja. Arif, kau gila! Lepaskan aku! Kenapa kau asal memukul orang? Kenapa takkannya apa katanya? Aku cuma mencegahnya mengacaukan dan merenggut nyawa Nadia. Lalu dia marah. Arif Pradipta, kau benar-benar brengsek. Dulu, harusnya kau diusir dari keluarga Pratama. Membiarkanmu di sini cuma bawa petaka. Ya, jadi kau juga berpikir begitu, kan? Tentu saja. Kakakku paling benci orang sekejam dirimu. Rizky, diam kau. Dokter Bagas, kau yang mulai duluan. Arif Pradipta, minta maaf padanya. Memang begitu. Indira Pratama, seumur hidupku, keputusan paling tepat adalah bercerai denganmu. Dengar baik-baik, kau tak berhak menyuruhku. Kau juga tak berhak maaf padanya. Arif Pradipta, kau pikir tak ada yang bisa menghukummu, kan? Kak Bagas, paman ketigamu bukannya kepala proyek kesehatan Nusantara? Cepat, suruh paman ketigamu ajari si brengsek ini. Indira, awalnya aku tak mau bikin masalah sebesar ini. Tapi Arif Pradipta terus ganggu upacara penandatanganan. Aku cuma bisa minta paman ketiga mengusirnya keluar. Siapa yang berani di Pradipta Group buat owner? Arif Pradipta. Oh, tamat. Bagas, ada apa ini? Manajer Bagas. Dia itu Arif Pradipta. Dia tak cuma pukul Kak Bagas, tapi hancurkan upacara penandatanganan. Dia duduk di kursi khusus Tuan Muda Ketiga. Apa? Indira Pratama, kamu ngapain? Manajer Bagas, sekarang dia pilar perusahaan Pradipta dan kepala proyek medis Nusantara. Bahkan 2 putri keluarga Pradipta pun menghormatinya. Kau pikir asisten khusus Suryadi bisa melindungimu? Bukan urusanmu, Mingker. Manajer Bagas, ini suamiku. Maaf atas ketidaknyamanan hari ini. Harap dimaklumi. Indira Pratama. Apa maksudmu ini? Direktur Indira. Semua kerugian hari ini aku siap tanggung sendiri. Tanggung. Direktur Indira. Pradipta kami atas perintah Tuan Muda Ketiga, hari ini gelar penandatanganan di sini. Sekarang kalian merusaknya begini. Sepertinya kau tak sanggup menanggungnya. Tahukah kau, menyinggung Tuan Muda Ketiga dibanding 2 putri lebih parah. Hari ini, aku ingin lihat punya nyali besar.
Oh ya? Lihat baik-baik siapa aku sebenarnya. Kau pikir kau siapa? Kau tak kenal aku. Kau siapa? Harus aku kenal kau. Benar juga. Lagi pula aku sudah tinggalkan perusahaan 5 tahun. Kau kan orang baru. Wajar tak kenal aku. Arif Pradipta, nyawamu sudah di ujung tanduk. Mulutmu masih keras. Sungguh cari mati. Suami Direktur Indira, ya? Jangankan suami direktur, bahkan suami wali kota datang ke sini harus patuhi aturan Pradipta Group. Indira, jangan ikut campur lagi. Menyinggung kawan ketigaku sama dengan menyinggung tuan muda ketiga. Aku tak menyangka orang Pradipta Group sekarang sangat arogan. Tak tanya alasan, tak tanya benar salah, mengatasnamakan keluarga Pradipta untuk menipu orang. Diam! Kak, kamu gila. Manajer Bagas itu kan pimpinan proyek kesehatan Nusantara. Kamu tak mau proyeknya? Nah, dia cuma punya harapan ini. Kita tak bisa tanpa proyek ini. Kau ini pria dewasa, tak mau kerja di luar, malah datang ke acara tanda tanganku dan melukai orangku. Mulutmu lancang. Berapa nyawa kau sampai berani begini? Acara tanda tanganmu? Aku tak tahu. Acara tanda tangan Pradipta Group sejak kapan berganti nama Bagas? Apa maksudmu? Memang ketiga, tuan muda Pradipta terus bilang dia tuan muda ketiga. Bocah, ingusan, kau sudah bosan hidup. Aku ini manajer proyek riset medis Nusantara. Kerja di Pradipta 5 tahun tak pernah lihat tuan muda ketiga. Kau pikir kau siapa? Beraninya mengaku tuan muda ketiga. Itu berarti posisimu belum cukup tinggi. Kau, Gus, Direktur Indira. Suamimu ini sungguh cari mati. Arif! Pengawal, tangkap dia! Tunggu tuan muda ketiga dan 2 putri datang. Urus dia! Coba saya berani sentuh aku. Kalau kau berani sentuh aku hari ini, aku jamin besok di Pradipta Group kau takkan punya tempat. Bocah ini berani tak menghargai orang. Ini aneh sekali. Apa dia tuan muda ketiga? Identitas tuan muda ketiga selalu disembunyikan. Tak ada yang pernah melihat wajahnya. Arif Pradipta, kau masih bohong. Tuan muda ketiga sangat mulia. Mana mungkin kau tuan muda ketiga? Mana mungkin tuan muda ketiga itu adalah pria hidung belang dan sampah yang tidak tahu malu. Kau bilang kau tuan muda ketiga. Apa kau punya bukti? Manajer Bagas, sejak kakakku bawa dia ke keluarga Pratama, 5 tahun dia jadi pelayan gratis. Kantongnya jauh lebih kosong dari wajahnya. Mana mungkin dia tuan muda kaya? Hari ini, kalau kau tak bisa tunjukkan bukti kau tuan muda ketiga, kau akan menanggung akibatnya. Manajer Bagas, suamiku hanya marah padaku. Dia tak berniat buruk. Indira, jangan urus dia. Tuan muda Pradipta masih mau bohong. Kalau kau tuan muda ketiga, kenapa kedua putri itu tak datang bersamamu? Mereka akan segera datang. Wah, asik banget main acting ya. Bukan cuma mereka. Riset medis Karina juga akan datang. Tim riset medis Karina. Arif Pradipta, kau mimpi ya? Arif Pradipta, berhentilah sampai di sini. Memiliki dokter dan profesor medis yang paling terkenal, peralatan medis tercanggih. Dia dan 3 adik seperguruannya disebut 4 pakar medis modern. Presiden pun sulit memanggil mereka. Kenapa mereka bisa ke sini? Benar, aku ini manajer proyek riset medis Nusantara. Tim riset medis Karina kalau ke Kota Selatan. Aku kok tak dapat kabar. Tim medis Karina adalah tim pribadiku. Kenapa harus kabari kau? Kau pikir kau siapa? Kau, Arif Pradipta, masih tak sadar diri. Minta maaf pada paman ketigaku sekarang. Semua masih bisa ditolong. Ngaku salah. Aku mau dia berlutut minta maaf. Keluar dari acara ini. Kalian takut begitu? Takut apa? Takut mereka datang untukku? Karena kau. Kenapa mereka datang karena kau? Hanya dengan trik murahanmu bisa panggil tim riset medis Karina? Kau menyamar jadi tuan muda ketiga, berani sebar fitnah soal Pradipta Group dan tim medis Karina. Hari ini, aku mewakili mereka untuk menghajarmu. Pengawal! Hello? Tim Karina tiba di Kota Selatan. Kau tuan muda ketiga? Tuan muda Pradipta memang cerdik. Suruh asisten khusus Suryadi beri info rahasia ini padamu. Apa maksudnya? Manajer Bagas, dia cuma andalkan asisten khusus Suryadi untuk masuk. Asisten khusus Suryadi, orang putri kedua. Jangan-jangan kau dan putri kedua ada hubungan khusus. Oh, ternyata yang kulihat di kantor sipil itu putri kedua. Pantas tuan muda Pradipta begitu berani. Aku tak peduli siapa kau bagi putri kedua. Jangan berulah di sini. Hari ini, aku akan menghajar sampah sepertimu. Kalau 2 putri itu datang, pasti akan bertepuk tangan.
Oh ya, pengawal, beri dia pelajaran. Manajer Bagas, suamiku tak terbiasa dengan hal begini. Tolong ampuni dia. Apapun yang terjadi, keluarga Pratama siap tanggung. Kak, dia sudah punya wanita lain. Masih peduli padanya? Indira Pratama, aku tak butuh kamu melaku. Lalu apa yang kau butuhkan? Asisten khusus Suryadi atau putri kedua keluarga Pradipta? Bisa berhenti berulah. Soal putri kedua, kita hitung-hitung nanti. Hitung-hitung? Kita sudah cerai. Apa hakmu menghitung-hitung denganku? Arif Pradipta, kau lupa? Kita belum selesaikan proses cerai. Kau... Direktur Indira, kau pakar medis hebat. Demi sampah ini, kenapa hancurkan masa depanmu? Dia suamiku. Kau mau menyinggung Tuan Muda Ketiga dan lepas projek riset medis Nusantara? Indira, kita tak boleh kehilangan proyek riset medis Nusantara. Terus bagaimana dengan Nadia? Tapi Arif Pradipta, dia suamiku. Tapi Arif, dia suamiku. Lalu Nadia bagaimana? Kau mau dia mati? Kak, Arif yang cari masalah sendiri. Apa kau mau korbankan masa depanmu dan nyawa Nadia? Aku akan cari cara lain selamatkan Nadia. Nadia tak bisa menunggu. 5 tahun aku cari pengobatan. Akhirnya dapat proyek riset medis Nusantara. Kalau terjadi apa-apa pada Nadia, apa kau tak bersalah padaku? Atau pada Dewi? Pengawal, tangkap dia! Jangan! Lepaskan. Arif! Indira dan proyek ini hanya milikku. Semua ini karena asal-usulmu yang rendah. Siapa berani sentuh dia? Nona besar, putri kedua. Wira Bagas, kusuruh kau urus proyek riset medis Nusantara. Begini caramu bertanggung jawab. Sebenarnya ini. Arif, kamu tak terluka kan? Kamu tak apa? Minggir, tak butuh perhatianmu. Apa dia benar-benar Tuan Muda Ketiga? Bukankah ini pakar medis utama, doktor internasional terkenal, Dr. Karina? Yang di belakangnya, apa itu dokter TCM terkenal dunia, Dr. Kayla? Yang di sisinya, sepertinya dia ahli bedah internasional modern, Dr. Kevin. Dan juga yang dijuluki pakar medis modern, Dr. Kurniawan. 4 pakar medis berkumpul. Ini bagi Kota Selatan merupakan kehormatan tak tertandingi. Indira, benar, itu tim riset medis Karina. Penyakit Nadia kali ini akhirnya bisa sembuh total. Mereka benar-benar datang. Mungkinkah ucapan Arif tadi benar? Mana mungkin? Arif itu kan cuma suami pengurus rumah. Mana mungkin kenal orang sehebat itu? Mereka datang pasti karena Indira. Tahun di luar negeri, jadi dokter internasional. Dan akan dapat proyek riset medis Nusantara. Pasti datang karena namanya. Tapi aku dan Dr. Karina tak pernah kenal. Pasti mereka datang untuk Kak Bagas. Kak Bagas masih muda, tapi sudah pulang dari luar negeri. Pasti datang karena namanya. Kak Bagas, cepet sapa mereka. Cepetlah. Oke. Halo, Dr. Karina. Saya. Guru? Guru. Akhirnya bisa bertemu Anda. Panggil saja guru. Kenapa panggil Tuan? Tuan berarti sangat dihormati. Ada pepatah Tiongkok. Sehari jadi guru, seumur hidup jadi ayah. Guru, kami sangat menghormati Anda. Kalau begitu, kalian harus belajar bahasa Mandarin. Baik, Guru. Ini mana mungkin? Dr. Karina, Anda salah orang. Mesampah di keluarga Pratama, jadi pelayan gratis 5 tahun. Mana mungkin dia guru Anda? Berani lancang pada guru. Siapa yang memberimu nyali? Ini tak mungkin. Arif Pradipta, apa kau harus memberiku penjelasan? Penjelasan? Kenapa Arif harus menjelaskan padamu? Arif Pradipta, kau tak pernah bilang padaku kalau kau kenal Dr. Karina.
Dulu Arif di luar negeri promosikan TCM dan menyebarkan ke berbagai negara terapi TCM yang kaya. Kalau bukan karena kau. Demi aku. Kak, ngapain ngomong gitu sama dia? Indira Pratama, apapun yang kukatakan, apa kamu akan percaya? Di matamu, aku cuma pelayan gratis. Di matamu, cuma ada Dr. Bagas. Arif, aku tahu kamu banyak salah paham padaku. Tapi bahas nanti saja. Karena kamu kenal Dr. Karina, mending bantu aku undang mereka bergabung ke proyek riset medis Nusantara. Dengan keikutsertaan mereka, riset ini pasti sukses. Indira, demi proyek riset medis Nusantara sudah berjuang keras. Kamu lihat sendiri, kamu pasti akan membantunya, kan? Tentu mereka akan bergabung. Proyek riset medis Nusantara adalah hal besar yang menggemparkan dunia medis kita. Mereka datang untuk ini. Sudah kuduga, Tuan Muda Pradipta pasti bijaksana. Arif, tenanglah. Setelah proyek riset medis Nusantara selesai, aku pasti menjemputmu dan anak kita. Kak, meski Arif sekarang lumayan berguna, tapi kamu melewatkan Kak Bagas, apa tidak kurang pantas? Tak apa, kondisi Nadia yang terpenting. Ayo, segera mulai upacara penandatanganan. Pertama, kita sambut tim Karina bergabung ke proyek riset medis Nusantara. Tapi, ada satu hal yang akan upacara penandatanganan hari ini. Hari ini, projek riset medis Nusantara akan ditender ulang. Penandatanganan hari ini dibatalkan. Projek riset medis Nusantara akan ditender ulang. Arif Pradipta, kamu bercanda? Bercanda? Apa pun yang kukatakan, kau selalu mengira aku bercanda. Tuan Muda Pradipta, kalau karena kejadian tadi dengan paman ketiga, kau dendam dan tak mau tanda tangan. Aku minta maaf. Kau lakukan apa? Bukan. Inggung Tuan Muda Pradipta. Maaf, Tuan Muda. Tapi proyek riset medis Nusantara sangat penting. Meski kau guru Karina, tak bisa asal batalkan, kan? Bagaimana kalau aku tetap batalkan? Seluruh kalangan medis akan malu padamu. Proyek riset medis Nusantara soal nyawa. Kau meremehkan nyawa. Seluruh kota selatan takkan terima. Kau. Diam kau. Tuan Muda Pradipta adalah guru Dr. Karina. Proyek riset medis Nusantara, tentu Tuan Muda Pradipta yang putuskan. Tuan Muda Pradipta ini siapa sebenarnya? Bisa putuskan proyek riset medis Nusantara? Jangan-jangan dia Tuan Muda ketiga. Entah dia Tuan Muda ketiga atau tidak, dia itu guru Dr. Karina. Cuma status itu saja sudah sangat berharga. Arif, kamu capek ya? Biar ku antar pulang. Ayo pulang dulu, tim riset medis Karina. Kami akan urus semuanya. Ayo pergi. Indira, tanpa proyek riset medis Nusantara, gimana nasib Nadia? Tunggu! Arif. Pelan-pelan. Kak. Dokter Karina bilang, kamu terus-menerus merawat anak. Ditambah tekanan mental, makanya tubuhmu lemah. Aku tak apa, Kak. Pesta sebulan, Raffi. Kamu bisa pulang. Aku masih ada urusan. Pada pesta sebulan Raffi, aku pasti pulang. Raffi, kita tinggalkan ibu jahat ini ya. Kita tak tinggal bersamanya, ya? Indira, untung kita pulang tepat waktu. Nadia tak kenapa-napa. Tenanglah, Nadia tak ada masalah serius. Ada urusan. Jaga Nadia baik-baik. Indira, aku masih khawatir. Tinggal di sini menemani kami. Ku bilang, aku ada urusan. Kamu istirahatlah. Ayah, balik ke kita. Kenapa masih pura-pura sakit? Kamu tahu,
Apa dia akan memperhatikan kita? Ibu. Cepat minum. Indira. Kamu menyelamatkan. Biar aku jadi milikmu ya. Kenapa? Tentu saja. Nah, aku suka kamu. Setelah perayaan 1 bulan Raffi, kudapatkan proyek riset medis Nusantara. Aku akan menjemput kalian berdua. Keluarga kita tak akan pernah berpisah lagi. Aneh. Tadinya kondisi Nadia sudah terkendali. Kok tiba-tiba memburuk? Bawa Nadia periksa ke rumah sakit. Nggak usah. Kita sama-sama tahu. Yang bisa selamatkan Nadia hanya proyek riset medis Nusantara. Tapi, mana cara buat Tuan Muda Pradipta lega dan lepaskan Nadia? Kemarin dia cuma umumkan lisan. Harusnya masih ada jalan. Gawat kah? Pusat Pradipta Group batalin kerjasama proyek riset medis Nusantara dengan rumah sakit kita. Apa? Menurutku, pasti Arif Pradipta yang menghasut di depan putri kedua. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Berani ya, dia memblokirmu. Sepertinya ini pasti ulahnya. Kalau tidak, kenapa dia tak berani angkat? Sepertinya tak cuma putri kedua, tapi juga tim riset medis. Semuanya simpanannya. Cukup. Bukan orang seperti itu. Kak, masih belain dia. Kalau bukan karena kakak, dia sudah mati di luar negeri. Sekarang, balas budi dengan kejahatan. Tak kusangka Tuan Muda Pradipta kali ini sangat... Tanpa proyek riset medis Nusantara, bagaimana nasib Nadia? Kak Bagas, cepat mohon pada paman ketiga. Paman ketiga. Setelah penandatanganan, paman ketiga dipindah dari... Nona besar pulang 10 hari lagi. Hadiri pesta sebulan putra Tuan Muda ketiga. Mohon pada Nona besar. Pesta 10 hari lagi juga pesta sebulan, Raffi. Tapi Pradipta sangat dekat dengan keluarga Pradipta. Takutnya Nona besar tak akan memihak kita. Bagaimana kalau kita gunakan setengah harta keluarga Pratama dan 10 paten medis untuk ditukar? Direktur, yang Anda suruh siapkan, surat perpindahan teknologi dan aset sudah siap. Anda benar-benar mau beri gratis pada Pradipta Group? Jika Pradipta Group punya paten teknologi ini, mereka akan makin kuat dan nilai mereka akan melonjak. Asal bisa dapat proyek medis Nusantara sembuhkan Nadia, aku tak akan merasa bersalah. Direktur, semua hadiah ini dibawa? Itu untuk Raffi, taruh di bagasi saja. Setelah pesta selesai, aku mau menemui mereka. Ibu! Nadia, kok kamu keluar? Nadia, kenapa kamu keluar? Indira, aku pikir hari ini pesta anak-anak. Aku mau bawa Nadia. Mungkin bisa mendekatkan kita dengan Tuan Muda ketiga. Tapi Nadia badannya belum sepenuhnya sembuh. Mama, Nadia mau ikut. Nadia sudah lama tak keluar. Nadia bosan. Biarkan Nadia ikut. Pesta keluarga Pradipta dihadiri elit. Kita hadir bersama. Nanti, kita akan diakui publik sebagai satu keluarga. Baik. Patuh ya. Jangan lari-lari. Oke? Apa ini? Itu untuk adik Raffi, hadiah ulang tahunnya. Kalau Nadia mau, nanti Bu Indira beliin ya, oke? Aku tak mau barang yang sama dengan anak haram itu. Apa katamu? Indira, cuma omongan anak. Jangan diambil hati. Jangan sampai aku dengar hal itu lagi. Indira, cukup. Hari ini aku akan dapat proyek medis Nusantara. Rumah lama Dewi juga sudah kubeli. Setelah hari ini, kalian pindah sana. Indira. Dasar tak berguna.
Ayah. Hari ini, tunjukkan dirimu yang terbaik. Kalau tidak, jangan panggil aku ayah lagi. Tuan Muda ketiga, Direktur Indira membawa hadiah untuk memberi selamat pada Tuan Muda kecil. Haruskah saya mengundang mereka masuk? Ngapain mereka ke sini? Suruh mereka pergi. Kak, hari ini pesta sebulan Raffi. Lagi pula, dia juga ibu kandung Raffi. Biarkan dia masuk. Ya sudah. Ayah, cantik banget. Pantas keluarga Pradipta, Tuan Muda kecil yang paling disayang. Pesta sebulan ini sungguh sangat hangat. Hari ini seharusnya juga pesta sebulan Raffi. Maaf Raffi, tunggu ibu menjemput kalian. Pasti ibu akan mengadakan pesta yang lebih meriah. Silakan. Ya? Ayo. Kenapa ini poster Raffi? Tak kusangka putri kedua serius dengan Tuan Muda Pradipta. Anak putra ketiga dan anak Arif Pradipta raya pesta sebulan bersama. Jangan-jangan mereka. Indira! Kak Dua, kapan kakak pertama pulang? Mereka sudah di jalan. Raffi, sebentar lagi ketemu Bibi. Senang tidak? Arif Pradipta. Di rumah orang, kamu biarkan wanita lain gelar pesta sebulan anak kita. Kamu anggap aku apa? Direktur Indira sendiri tak bisa jalankan kewajiban ibu. Tak boleh orang lain melakukannya. Kenapa anakku? Pesta sebulan saja tak pantas digelar? Atau hanya Nadia Bagasmu yang pantas disanjung? Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Tuan Muda Pradipta, jangan salahkan Indira. Dia juga peduli pada kalian. Peduli dengan membawa selingkuhan dan anak haram untuk hadiri pesta sebulan anak mantan suami. Kenapa dengan wanita-wanita ini? Sudah zaman apa ini? Masih mau hidup enak saja. Memang merasa dirinya istimewa. Pria ganteng ini jauh kalah dari Tuan Pradipta. Entah apa yang dicarinya. Lihat, anak haramnya sudah besar. Orang jahat, jangan ngomongin ayahku. Bu Indira bilang dia pasti dapat proyek besar. Lalu keluarga kami bisa bersama selamanya. Jadi kamu datang hari ini bukan untuk Raffi, tapi untuk proyek riset medis Nusantara. Tentu, ayah bilang semua yang Bu Indira lakukan itu untuk kita. Aku ini putri kesayangan keluarga Pratama. Nadia, jangan asal bicara. Aku nggak asal bicara. Jangan coba merebut Bu Indira. Dia itu anak haram. Nadia, kamu ngomong apa? Bu Indira, apa Bu nggak mau Nadia lagi? Maaf Tuan Muda Pradipta, dia masih kecil. Dia tak bermaksud buruk. Ya, dia masih kecil. Kalau tak diajari, takkan bisa bilang begitu. Tuan Muda Pradipta, apa maksud ucapanmu? Maksudmu, aku yang mengajari? Arif, lupakan saja. Nadia masih kecil. Dia tak sengaja. Indira Pratama, apa maumu kemari hari? Ya, aku kira kamu setidaknya masih punya sedikit perasaan untuk Raffi. Tapi sekarang, kamu tak pantas jadi ibunya. Pengurus, bawa Raffi pergi. Raffi, dia putra kesayangan kita. Aku sumpah, aku cuma mau pakai proyek riset medis Nusantara untuk selamatkan Nadia. Setelah proyek riset medis Nusantara selesai, kita bertiga takkan pernah berpisah. Hidup bahagia bersama ya. Kita bertiga hidup bahagia. Gimana aku bisa percaya? Gawat, Tuan Muda kecil tiba-tiba nggak bisa napas. Raffi! 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 Lihat ayah! Ada apa ini? Aku cuma pergi buat siapkan susu Tuan Muda kecil. Pas balik sudah. Berikan padaku. Berikan padaku.
Raffi! Ada apa ini sebenarnya? Tuan Muda, putri kedua, saya sungguh tak tahu apa yang terjadi. Saya cuma pergi beberapa menit. Saat saya pergi, Tuan Muda kecil masih baik-baik saja. Arif, apa-apaan kamu? Arif, kenapa memukulnya? Mana putrimu? Dia kemana? Maksudmu Nadia? Nadia. Minggir! Tadi kamu kemana? Tuan Muda Pradipta, apa maksudmu? Kau curiga Nadia yang mencelakai Raffi? Arif, aku tahu kau sedang marah. Tapi Nadia, dia cuma anak 5 tahun. Mana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Indira Pratama, tadi putramu hampir mati. Aku tahu. Makanya aku harap kamu bisa tenang. Jangan karena emosi sampai melukai anak lain. Kamu akan terus membela mereka, kan? Tanya, tadi dia kemana? Bu Indira, Nadia tadi ke toilet. Lihat, kau masih mau memfitnah kami. Baik. Cek CCTV. Kita lihat apa katanya itu benar atau tidak. Indira, Nadia takkan melakukan hal seperti itu. Nadia, Indira, Nadia pingsan. Dia sakit jantung, nyawanya terancam. Arif, tunggu Nadia sadar. Aku pasti beri penjelasan. Berhenti. Sebelum kasus ini selesai, tak ada yang boleh pergi. Arif. Siapa berani keluar hari ini? Aku mau lihat siapa yang berani keluar. Putar CCTV. Semua rekaman CCTV hari ini ada di sini. Putar. Hari ini aku harus mengusutnya sampai tuntas. Siapa sebenarnya yang mencelakai anakku? Baik. Yang tak bersalah tak perlu takut. Kalau begitu, periksa saja. Indira. Itu arah kamar Tuan Muda kecil. Bocah haram ini ternyata tahu yang suruh. Indira, dia cuma lewat ke toilet. Ini tak membuktikan apa-apa. Lewat? Villa ada banyak toilet. Kenapa dia malah ke sana? Aku tidak. Indira, anak itu nakal. Ini tak berarti apa-apa. Kau benar-benar takkan menyerah. Lanjutkan. Aku mau lihat bocah haram ini apa yang dia lakukan. Mana sisanya? Nona besar, ini sudut buta CCTV. Tak terekam. Tak berguna. Bagaimana kalian bekerja? Cepat cari. Tuhan juga membantuku. Tuan Pradipta, apa Anda tak seharusnya memberiku penjelasan? Meski aku tak sehebat Tuan Pradipta yang bisa menyuruh semua orang membantuku, tapi sebagai seorang ayah, hari ini di depan umum, putriku difitnah. Aku tak bisa diam saja. Hari ini, walau menyinggung kalian, aku tetap akan tuntut keadilan. Benar, tanpa bukti malah tega pada anak. Sungguh keterlaluan. Memang ini keluarga Pradipta. Kasihan anak ini, masih kecil, malah difitnah begini. Entah kelak traumanya akan sangat parah. Anda mau apa? Aku mau kalian minta maaf di depan umum. Bagas, lupakan saja. Indira, dia sendiri tak menjaga Raffi dengan baik. Malah menyalahkan Nadia. Ayah dan anak, bukankah itu nyawa juga? Ayah, Nadia tak apa. Ayah, Nadia tak apa. Arif! Kalau bukan dia yang melakukannya, kenapa di tangannya ada daging kelengkeng? Nadia, apa benar kamu yang melakukannya? Indira, bukan begitu.
Dia kan anak kecil, pasti dia lapar. Daging kelengkeng ini pasti dia yang makan. Ini pasti kebetulan. Indira, jangan-jangan kamu masih percaya ucapan pria ini? Dia hampir melukai putramu. Kamu masih membela dia? Dokter Bagas, buktinya sudah jelas. Apalagi yang mau kamu katakan? Tuan Bagas, anak yang berbuat keji, orang tuanya tak bisa lepas tangan. Kau menghasut anak berbuat jahat. Dengan kekuatan keluarga Pradipta, cukup buat kau mati di penjara. Kalau tak bisa menghukum bocah sialan ini, masa tak bisa menghukum bapaknya yang sialan ini? Indira. Bagas, menurutku, aku tak pernah merugikan kalian. Kenapa kalian harus melukai anakku? Percayalah, aku tak bersalah. Walau aku ada yang salah, itu karena Nadia tak ada ibu dari kecil. Aku merawatnya sendiri. Badannya juga lemah. Aku harus kerja dan merawatnya. Aku sudah jalankan tanggungjawab ayah yang baik. Yang baik? Ayah yang baik menghasut orang berbuat jahat. Nadia, jujurlah pada ibu. Apa yang terjadi tadi? Tadi aku lihat adik Raffi nangis. Kukira dia lapar, jadi ku beri kelengking. Setelah habis, dia tak nangis lagi. Dia baru sebulan. Kau malah memberinya longan. Aku tak tahu. Mama, Nadia takut. Nadia tak sengaja. Dia masih anak kecil. Ampuni saja dia. Indira, kalau sejak lahir ibunya ada di sisi, takkan begini. Pembunuhan tak sengaja, tetap pembunuhan. Seret ke polisi! Arif, lepaskan ayah dan anak ini. Lepaskan mereka. Lalu Raffi? Indira Pratama, jangan-jangan kau masih percaya ucapan pria ini? Dia hampir membunuh putramu, kau malah membantunya. Arif, maaf. Nadia belum paham. Nona besar. Keluarga Pratama hari ini bawa setengah harta dan 10 teknologi medis. Aslinya hari ini kami mau menukahnya dengan Anda untuk proyek riset medis Nusantara. Sekarang, asal kalian mau lepaskan mereka, aku rela serahkan. Jangankan separuh hartamu, bahkan 10 atau 100, tak sebanding dengan Arif dan Raffi. Asal kalian tak usut masalah hari ini, aku terima semua syarat. Indira Pratama, kamu benar-benar bodoh. Direktur Indira, sudah pikir matang? Benar mau lindungi mereka? Ya. Ini utangku pada mereka. Bawa pergi. Tunggu. Mereka harus terima 2 syarat. Aku bisa tak usut tuntutan hukum Dr. Bagas. Pratama harus memecatnya. Di kota dilarang mempekerjakannya. Tidak, Indira. Susah payah aku lulus S3 kedokteran. Masa depanku hancur. Dipecat atau di penjara? Pilih sendiri. Indira. Baik. 7. Kedua, kamu harus resmi tanda tangan surat cerai. Mulai hari ini, kamu dan Raffi tak ada hubungan lagi. Jangan temui dia. Apa katamu? Mulai sekarang, kita putus hubungan. Jika Direktur Indira tidak bisa pilih mengantar mereka ke polisi sendiri. Indira Pratama, ini kesempatan terakhirmu. Kesempatan untuk berubah pikiran. Direktur Indira, jangan lelit. Cepat tanda tangan. Baik, aku setuju. Aku tak salah menilai. Harap teguh janji. Kiri. Indira, Arif Pradipta tega padaku. Perjanjian ini pasti merugikan. Cepat baca baik-baik. Dia tak mau apa-apa. Memang, hubungan denganku, dia tak mau lagi. Bu Indira. Indira, ngapain minum sendirian? Nadia agak kurang enak badan. Bisa tolong periksa dia?
lagi ya? Indira, kamu beneran gak peduli sama Nadia? Harus gimana lagi? Indira, soal hari ini, Nadia gak sengaja. Aku gak tahu apa yang Arif gunakan, biar semua orang bantu dia. Sudah begini, kamu masih menyalahkan Arif. Apa kamu beneran biarkan Nadia mati? Proyek riset medis Nusantara sudah pasti. Aku akan cari cara lain selamatkan Nadia. Tapi kalau itu takdir Nadia. Kok bisa bilang begitu? Jangan lupa, kamu berutang nyawa pada Dewi. Terus kenapa? Nyawa pada Dewi. Kalian mau ambil nyawa anakku untuk bayar? Indira, aku enggak. Serang saja aku. Dia masih kecil. Kok kalian tega celakai Raffi? Aku. Bajila. Indira. Hari ini, aku beri kalian kesempatan ketiga. Dan ini yang terakhir. Besok kalian pindah. Indira, aku dan Nadia. Nona Indira, gawat, Nadia. Nadia, kenapa? Dia pingsan. Pingsan? Kok tiba-tiba pingsan? Siapkan mobil. Sudah lama di dalam, Indira. Nadia tak boleh celaka. Kalau dia celaka, aku tak bisa menghadap Dewi. Diam! Di surga, tahu-tahu kau jadikan nyawanya sebagai modal untuk paksa aku lepaskan Raffi. Apa yang dia pikirkan? Pasien gagal multi organ akibat lama minum obat. Ini surat kematian. Siapa kerabat terdekat? Tolong tanda tangan. Mana mungkin? Nadia tak sakit. Ternyata dia pura-pura sakit untuk menahan aku. Apa kau tahu ini bisa menunda penanganan Nadia? Bagas, kok kau bisa sekejam ini? Semua salahku, putriku. Bagas, kau benar-benar gila. Bahkan anak kandungmu sendiri kau tak lepaskan. Bagaimana kau bisa tega pada Dewi? Apa hubungannya dengan wanita murahan itu? Dia satu-satunya keturunan Dewi di dunia ini. Satu-satunya keturunan. Wanita murahan itu, layakkah aku rawat anaknya? Apa katamu? Nadia bukan anakmu? Tunggu, otakku sampai mau meledak. Siapa sebenarnya ayah Nadia? Siapa tahu, mungkin model pria dari bar. Kau benar-benar gila. Dewi sangat baik padamu. Kau malah menghinanya begini. Ya, aku gila. Aku memang gila. Kalau dulu kau mau disentuh, apa aku akan nikahi Ratna Dewi? Kalau Ratna Dewi bukan temanmu, wanita brengsek itu, takkan kulirik sekalipun. Tak kusangka, demi pria penipu sejuta kata, brengsek sekejap. Aku terus melukai Arif dan hampir membunuh Raffi. Itu karena kau bodoh, Indira. Itu pantas buatmu. Kau mengecewakanku. Kau mengecewakan semua orang. Yang pantas mati anak harammu itu. Kalian akan kena karma. Beraninya kau memukulku. Bagas, kau benar-benar gila. Belum cukup kau membunuh Nadia. Masih mau membunuh putraku. Itu pantas buatmu. Merampas Indira dariku dan punya anak dengannya. Seumur hidupmu, pasrah saja membusuk di penjara. Anda diduga berniat membunuh dan menghasut anak di bawah umur. Bukti kedua tuduhan itu kuat. Sesuai aturan hukum, kami menangkap anda. Indira Pratama, aku benci kau. Kau binatang, kau takkan mati tenang. Arif, Raffi segera bisa dirawat. Apa yang terjadi pada Raffi? Raffi menderita jantung bawaan yang malformasi. Karena usianya terlalu kecil, operasi rutin terlalu berisiko. Hanya proyek riset medis Nusantara yang bisa menyelamatkannya. Raffi adalah satu-satunya anakku. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Bagaimana? Saat operasi, pasien tiba-tiba kena leukemia akut. Sekarang harus transplantasi sumsum. Apa? Arif, bagaimana kondisi Raffi? Fisik Raffi terlalu lemah. Kondisinya sangat kritis.
Bahkan proyek riset medis Nusantara pun tak bisa. Ini semua salahku. Benar kan? Arif, jangan salahkan dirimu. Ini bukan salahmu. Tapi masih ada sedikit harapan. Aku bisa tes kecocokan. Baik, aku temani. Satu orang lagi, harapannya lebih besar. Arif, tenanglah. Aku pasti selamatkan Raffi. Tes kecocokan untukku dan Raffi. Tapi, Direktur... Ambil darahku. Bagaimana? Direktur, hasil tes sudah keluar. Dari semua orang, hanya Anda yang paling cocok dengan Raffi. Tapi, Anda kerja siang malam. Tubuh Anda sudah sangat lelah. Jika dilakukan transplantasi sumsum tulang, takutnya tubuh Anda tak akan kuat. Atur jadwal operasi. Segera. Direktur, Anda tak bisa tukar nyawa. Kenapa tidak? Aku yang membawanya ke dunia. Tukar nyawaku untuknya. Apa salahnya? Indira, aja saya cocok, pasti saya donorkan untuk Raffi. Jangan harap drama sedihmu bisa tahan Arif dan Raffi. Setiap ibu pasti akan begini. Tak ada motif. Putri kedua, jangan kasih tahu Arif kalau aku pendonor. Ini liontin panjang umur Raffi. Jika aku tak selamat dari operasi, tolong jaga mereka. Keluhan lama, mau periksa endoskopi. Operasi Raffi, kamu yang pantau ya. Tenanglah, dokter bilang kecocokan donor sangat tinggi. Operasinya pasti lancar. Syukurlah. Aku jaga Raffi dulu. Arif, kalau operasi Raffi berhasil, keluarga kita masih bisa bersama kan? Indira Pratama. Pernikahan yang benar, di buah manis. Salah, hanya membeli. Kita sudah mencoba, bukan? Kita memang salah. Aku tak mau mengulanginya lagi. Aku mengerti. Maaf. Nikahan kita akhirnya mengecewakanmu. Pergilah. Operasi Indi pasti berhasil. Mas, Direktur Indira ada urusan mendadak, tak bisa datang. Aku akan ikut kalian selesaikan operasi Raffi. Siapkan operasi. Syukurlah, operasi Raffi sukses. Direktur Indira henti napas dan jantung, disertai perdarahan hebat. Kondisinya sangat kritis. Kok dia? Maaf, Mas Arif. Kami sudah berusaha. Direktur Indira suruh aku merahasiakannya. Kondisi tubuhnya tak mendukung transplantasi ini. Tapi dia melakukannya demi Indi. Indira! Tidak bisa, Mas Arif. Kamu tak bisa operasi lagi. Indira! Dengarkan aku, lepaskan. Kamu baru operasi Raffi. Kondisiku sekarang tak bisa menyelamatkannya. Lepaskan! Mas Arif! Indira! Dokter, kapan dia bisa sadar? Belum bisa dipastikan. Bisa minta orang terdekatnya berbicara dengannya. Bisa bantu pemulihan. Stimulus dari luar juga bisa bantu.